Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua, ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini, saya Edi Yudiarto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya masih didampingi oleh Ibu Siska Yuniati selaku fasilitator dan Ibu Wahdatunisa selaku pengajar praktek. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 2.3 ini adalah CGB mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan praktik dengan rekan sejawat saya. Peran saya sebagai supervisor. Ada 3 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu melakukan percakapan pra-observasi. Kemudian yang kedua, saya melakukan observasi pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, melakukan percakapan pasca observasi. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Yudiarto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Kebetulan saya di SMP Negeri 2 Randu Dongkal mengapu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan tujuan pada nantinya saya bisa memahami bagaimana rekan guru yang nanti akan saya lakukan observasi itu memahami segala kegiatan atau semua kegiatan yang akan dilakukan pada kegiatan observasi, diantaranya bagaimana persiapannya, apa tujuan pembelajarannya, metode-metode yang nanti akan digunakan di kelas itu saya akan memahami tentang itu. Baik, di sini saya tidak sendirian, saya di sini bersama dengan Ibu Lia Novia. Bisa diperkenalkan Ibu Lia Novia? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lia Novia SPD selaku guru IPA di SMP Negeri 2 Randu Dongkal, mengaku kelas 8. Iya. Baik Bu Lia Novia, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya, untuk mengetahui persiapan apa yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bu Lia Novia ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Siap ya Bu Lia ya? Iya, baik. Ya Bu Lia, saya ingin tahu nantinya ketika melakukan pembelajaran di kelas itu apa tujuan pembelajaran yang mau dicapai? Ya, untuk materi yang akan saya sampaikan minggu ini, kemudian kebetulan berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah dituliskan ada 2 tujuan pembelajaran untuk 1 kali tatap mukanya. Tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah melalui kajian literatur, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, melalui penyelidikan makanan kemasan, peserta didik dapat menyelidiki nutrisi yang terkandung pada produk makanan kemasan. Baik, berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang dicapai. Untuk 1 kali tatap muka. Baik, untuk yang berikutnya mulia, apa pengembangan yang hendak dicapai pada saat nanti melakukan pembelajaran di kelas? Area pengembangan yang hendak dicapai, saya mengambil pengembangan pengetahuan dan keterampilan, di mana pada pengetahuannya nanti peserta didik dapat mengidentifikasi jenis makanan yang dibutuhkan oleh tubuh melalui kajian literatur. Kemudian pada area pengembangan keterampilan itu peserta didik dapat menyelidiki secara langsung nutrisi yang terkandung pada makanan kemasan. Jadi nanti pada keterampilan itu peserta didik membawa sampel makanan kemasan untuk diselidiki informasi gizinya yang terkandung pada Luar biasa sekali area pengembangannya ya Bu Lia. Kemudian strategi yang nanti ketika digunakan di kelas, kira-kira mau menggunakan strategi apa yang dipersiapkan oleh Bu Lia? strategi yang saya
saya siapkan itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan pada kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian pada tatap muka ini saya membagi kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Kemudian yang berikutnya Bu ya, model pembelajaran yang mau dipakai nantinya itu apa? Model pembelajarannya saya menggunakan model project learning yang berkolaborasi dengan metode diskusi dan penyelidikan langsung pada makanan memasak. Metode yang digunakan? Diskusi. Ya, baik, terima kasih Bu ya. Kemudian setelah kita melakukan obrolan-obrolan tadi, kira-kira manfaat apa yang bisa Ibu rasakan dengan adanya kegiatan praobservasi ini? Manfaat yang saya dapatkan dari percakapan praobservasi dengan observer yaitu saya mempunyai gambaran mengenai pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas nantinya harus sesuai dengan apa yang saya tuliskan di rancangan pembelajaran, termasuk dari tujuan, area pengembangan, melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Waktu pelaksanaannya dari Kamis jam 1 dan jam 2 di kelas 8 ini. Iya, terima kasih ya Bu Lia yang sudah menyempatkan waktu untuk kita melakukan kegiatan praobservasi. Ya, mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan lancar. Segala sesuatu yang sudah dipersiapkan akan diterapkan dengan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Terima kasih Bu Lia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalinya ada yang keberangkat? Yang keberangkat siapa? Bunga. Bunga nggak berangkat kenapa? Sakit tapi gak ada surat. Silakan kalian pimpin surat dulu sebelum kita mulai pelajaran. Di depan duduk siap. Berdoa mulai. Sebelum pelajaran kita mulai dulu ya, kalian tetap semangat. Siap? Siap. Kelas 8I. Siap. Kelas 8I. Siap. Kelas 8I. Siap. Siswa kelas 8I apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan sesama siswa kelas 8I semuanya. Mana kabarnya? Baik. Siapkah dari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Kamu fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Tadi perangkat sekolah kalian sarapan nggak? Siap. Sarapan. Sarapannya. Nasi goreng, nasi goreng, Baby, ada yang makan nasi doang? Nasi sama kecap sama kerupuk. Enak ya? enak. Sedap, tapi kalau nasi sama kecap sama kerupuk Itu ada nutrisinya nggak ya kira-kira ya?
Ada nggak? Cuma dapat kenyang apa dapat kenyang sama nutrisi? Kalau cuma makannya nasi, kecap sama kerupuk cuma dapat kenyang ya? Ya. Dapat nutrisi ya? Nutrisi yang kita makan itu apa aja sih? Karbohidrat. Protein yang harus mengandung apa yang nutrisi kita? Protein. Vitamin, lemak, mineral, berarti kita harus makan makanan yang mengandung 6 itu ya. Sebelum kita masuk ke materi, kalian sudah mempelajari materi yang sebelumnya klasifikasi makanan. Ada berapa klasifikasi makanan atau nutrisi? Ada apa aja? Karbo, protein, siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari karbohidrat langsung? 1, 2, 3 langsung. Siapa yang mau bela? Apa bel? Fungsi dari karbohidrat? Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh, berperan dalam proses metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh, dan sebagai pembentuk struktur sel dengan mengikat protein dan lemak. Betul. Karbohidrat itu fungsinya sebagai sumber energi. Makanan yang menjadi sumber karbohidrat itu apa aja ya? Makanan yang terkandung karbohidrat itu apa aja? Nasi. Jadi yang mengandung karbohidrat itu bukan melulu dari nasi ya. Kita bisa makan kenyang dari kemudian dari mentah itu ya. Kemudian yang kedua protein. Apa fungsinya protein ada? Siapa yang bisa menyebutkan protein ya? Fungsi protein yaitu sebagai bahan karbohidrat yang tadi penting untuk membantu proses metabolisme dan menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Betul. Terus makanan yang mengandung protein apa aja? Betul. Itu makanan yang mengandung protein. Kemudian yang ketiga, lemak. Siapa yang mau jawab fungsi lemak? Yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh, pelindung organ tubuh, menahan hilangnya panas dari tubuh, cadangan makanan yang tersimpan di bawah kulit, komponen bagian sel, dan surat vitamin tertentu agar lebih mudah diserap. Terus makanan yang mengandung lemak apa contohnya? Terus yang kelima apa ya tadi ya? Mineral. Apa fungsi mineral? Sebagai zat sehingga kita dapat berjalan lancar. Dua, sebagai zat pembangun tubuh. Fungsinya mineral apa? Contohnya mineral. Mana kita mendapatkan mineral? Dari telur, buah-buahan. sayuran. Sudah paham? Paham? Kalau sudah paham, kemarin kita mau mengidentifikasi kandungan nutrisi yang ada di makanan kemasan. Sudah membawa? Ya. Sudah siap bekerja? Iya.
menikmati makanan yang kalian bawa, silakan nama produknya ditulis di kolom nama produk. Misalkan sari gandum atau susu pakai ditulis. Kemudian bahan utama penyusun produk berarti di situ tertulis komposisi. Ada kan? Ada. Pasti ada tulisannya komposisi ya. Komposisinya ditulis di kolom bahan utama penyusun produk. Kemudian kandungan zat makanannya yang ada informasi gizinya biasanya yang ada kotaknya. Dilihat ada nggak? Ada. Berarti kamu menuliskannya di kolom kandungan zat makanan. Kemudian fungsi dari kandungan zat makanan itu misalkan ada protein. Berarti protein itu fungsinya untuk apa? Ditulis di kolom fungsi. Paham? Paham. Silakan bekerja, waktunya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2. Nama saya Jasmine Raisa Zahra. Nama saya Ridho Kalistiani. Nama saya Putri Alfana Ramawati. Nama saya Alfana Ramawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ibu dan Ami. Untuk iklan, bahan utama, susu segar, air, gula, ibu, kakao, mustahil padi, melisa sintetik coklat, mengandung gluten, antioksidan, dan asam ascorbat. Kandungan zatnya vitamin, kalsium, fosfor, kalium, magnesium, zinc, sodium, selenium, omega 3, omega 6, sumber kalsium yang penting untuk kesehatan tulang dan yang kuat. Bahan utamanya padi kentang, minyak nabati, gula, garam, penguat rasa, monastium, lemak, bawang putih, bawang merah, dan merica. Kandungan zatnya energi total 110 kalori. Apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Tentang nutrisi pada makanan. Tentang nutrisi pada makanan ada berapa? Ada Bagaimana penjelasan mulia hari ini?
hari Senin minggu depan pada materi sistem pencernaan. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Udiarto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Randu Tunggal, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin saya melakukan langkah kegiatan pra observasi, kemudian kegiatan observasi, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini saya bersama dengan Ibu Lian Novia selaku yang kemarin sempat saya lakukan observasi. Kemudian saya juga bersama dengan Ibu Datunisa, beliau adalah pengajar praktek saya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bu Lia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik Ibu Lia. Ibu ya, izin ya, saya mau melakukan kegiatan pasca observasi. Saya akan ingin mengetahui sejauh mana kegiatannya sudah kemarin dilakukan pada hari Kamis ya Ibu ya, kalau tidak salah hari Kamis. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Ibu pengajar praktek, Ibu Nisa, melakukan kegiatan pasca observasi. Baik Bu Lia, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu Lia ketika kemarin saya melakukan kegiatan observasi di kelas yang Ibu Lia ajar. Saya ingin mengerti gimana Bu Lia. Perasaannya ya tetap grogi. Walaupun sudah ada persiapan dari rencana pembelajaran, persiapan ke anak, tetap ada groginya. Dan khususnya kita ngajar di kelas perhatikan orang lain ya, tetap grogi, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar, tertib dan sukses. Ya, jadi tetap ya Bu, yang namanya orang diperhatikan itu grogi ya. Grogi kayak ada yang ngawasi Padahal sudah biasa setiap hari biasa ngajar ya Bu, tapi karena justru yang mengamati teman sendiri, nanti kalau ketahuan salahnya kan malu. Grogi, tapi tak anggap ada patung aja. Tapi di waktu mau observasi semangat udah tidur. Iya, maksudnya aku bayang-bayang besok gimana yang mulainya, besok gimana yang ini. Diawasi sama senior kan Bu yang lebih pintar, lebih ya di atas saya lah pokoknya. Jam terbangnya sudah tinggi, pasti saya di bawah. Makanya tuh grogi sekali sampai keringet dingin. Iya, nggak apa-apa Bu, saya juga sama seperti itu. Ya Bu Lia, baik, saya barangkali bisa diceritakan kembali Bu Lia, ceritakan kembali area pengembangan yang kemarin sudah dipraktekkan ketika mengajar di kelas. Barangkali bisa diceritakan kembali sekarang yang sudah dilakukan area pengembangannya seperti apa. Baik, terima kasih Pak. Pada kesempatan kemarin waktu observasi itu area pengembangannya pada pengetahuan dan keterampilan. Kebetulan pada area pengetahuannya itu saya mengambil materi informasi gizi. Dan kebetulan saya kan mempunyai IPA. Jadi waktu area pengembangannya itu siswanya mengidentifikasi zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh melalui kajian literatur dulu. Berarti peserta didik itu mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan apa aja, kemudian zat aktif dan klasifikasi makanan. Makanan itu kan ada yang mengandung protein, karbohidrat dan lain sebagainya, itu pengetahuannya. Kemudian pada keterampilannya peserta didik itu membawa contoh makanan kemasan yang ada informasi isinya. Kemudian anak itu mengidentifikasi makanan yang mereka bawa itu mengandung apa aja, kira-kira informasi gizi yang ada di makanan itu bagus nggak kalau dikonsumsi setiap hari. Itu area pengembangan pada keterampilan. Ya.
Terima kasih. Jadi ada sudah berhasil ya area pengembangan yang kemarin sudah dilakukan, sudah berhasil sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan seperti itu ya. Berhasil, alhamdulillah berjalan sukses. Anak-anak sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, mereka memahami apa tujuan pembelajaran saat ini. Ya, luar biasa sekali. Kemudian begini ya Bu ya, yang namanya suatu kegiatan itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan, pasti seperti itulah ya. Kalau mungkin kita melakukan kegiatan yang sempurna itu sangat jarang sekali ya. Nah, menurut Bulia yang kemarin sudah dilakukan kegiatan pembelajaran di kelas, adakah kekurangannya dari sisi mana seperti apa? Ada kekurangannya dari siswa. Saya terlalu kurang ini waktu pembagian kelompoknya kurang berdasarkan gaya belajar seperti yang tadi saya lihat di proses pembelajaran yang baik ini. Kemarin saya itu belum membagi kelompok sesuai gaya belajar siswa berdasarkan visual, auditori, kinestetik, belum seperti itu. Saya baru membagikan kelompok sesuai dengan metode lama. Metode lama itu kayak misalkan membagi 6 kelompok, berarti anak berhitung 1 sampai 6, kemudian 1 sampai 6 lagi, nanti yang dapat nomor 1 berarti kelompok 1 itu ya Bu, masih dengan metode lama. Nah, itu ternyata kurang efektif. Jadi di dalam kelompok itu masih ada anak yang kurang minat. Berarti dalam kelompok itu anak kurang semangat, tidak minat. Maksudnya apa, di situ dia cuma ada yang nyoret-nyoret meja, nyoret-nyoret kertas, malah ada yang kan ada anak ada yang bawa mie instan ya. Jadi mie-nya diremuk, ditaruh di kertas, anaknya makan. Yang lain seperti itu. Oh, berarti dia kurang minat gitu kan. Saya menyimpulkannya kurang minat. Itu ternyata pembagian kelompok harus sesuai gaya belajar ya. Jadi kalau sesuai gaya belajar seperti yang saya lihat tadi, anak itu lebih semangat, lebih efektif dan lebih paham. Berarti itu ya sisi kelemahannya kemarin Ibu Lia belum sempat membagi kelompok-kelompok dalam sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Termasuk mungkin yang saya lihat dan saya amati sendiri, kebetulan Ibu Lia sudah mempersiapkan proyektor segala macam, ternyata malah mati lampu. Itu bagian dari kelemahan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya Bu Lia, dari sisi tadi kan dari sisi kelemahan, yang jelas pasti ada kelebihan. Kelebihannya apa kira-kira yang bisa Ibu Lia ceritakan ke saya? Kelebihannya kebetulan pas jadwalnya observer, pas di kelas yang lumayan favorit, jadi anaknya sudah connect langsung, sudah kondisional dan ya anaknya mudah dikondisikan, proses pembelajarannya jadi asik juga. Baik. Aktif ya. Aktif sekali ya. Baik, terima kasih Bu Lia. Kemudian selanjutnya, kira-kira setelah kemarin mencoba ya, ibaratnya mencoba melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, kira-kira tindak lanjut apa yang ingin dilakukan Bu Lia untuk kedepannya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu? Tindak lanjutnya berarti untuk pembelajaran materi selanjutnya, ketika akan melakukan pembelajaran, saya harus menyiapkan anak dulu, kemudian pembagian kelompoknya berarti harus diubah ya Bu, sesuai dengan gaya belajar siswa. Nanti berarti saya perlu belajar lagi dengan senior. Ini dalam penggerak tentunya banget. Harus banyak-banyak belajar kan ya Bu, memberikan ilmu yang baik itu Pak. Insya Allah nanti pada pembelajaran materi selanjutnya akan diterapkan pada pembagian Baik, terima kasih Bulia yang sudah siap dari awal, dari pas observasi, kemudian observasi, kemudian sekarang yang terakhir kita melakukan kegiatan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hal tersebut. Untuk selanjutnya, waktu kami serahkan kepada beliau Ibu pengajar praktek untuk sedikit memberikan umpan balik kepada kegiatan yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Dipersilakan untuk Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi
dan di India Iya. yang alhamdulillah sudah melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi, kemudian di SMP dan juga SD. Berarti beliau juga sudah melaksanakan pembelajaran tersebut, di mana yang sebagai observer adalah Pak Ibu. Berarti kemudian di SMP dan juga SD. Berarti beliau juga sudah melaksanakan pembelajaran tersebut, di mana yang sebagai observer adalah Pak Ibu. Berarti dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Berarti tidak hanya Pak Edi yang melaksanakan sendirian, tetapi ada teman sejawat yang sedang melakukan. Meskipun memang yang namanya pembelajaran itu kadang-kadang kalau pas lagi ditungguin yang lebih senior atau guru siapapun itu grogi, padahal setiap hari sudah pekerjaannya, tapi tetap itu manusia ya itu muncul dengan sendirinya ya, meskipun misalkan ya istilahnya sudah senior ataupun junior, itu sama saja perasaan itu muncul ya Pak Edi. Dimana di sini Pak Edi sebagai senior dan junior itu tetap perasaan manusiawi itu muncul ya. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Harapan saya sebagai pengajar praktik, mudah-mudahan apa yang sudah jenengan lakukan pada minggu kemarin dan sudah dilaksanakan oleh Pak Edi, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan tidak hanya guru agama dan guru IPA saja, tapi mudah-mudahan bisa semua di istilahnya SMP Negeri 2 ini melaksanakan seperti itu, sehingga pembelajaran akan menyenangkan. Jangan seperti monoton metode lama. Jadi kita sesuai dengan perkembangan zaman, apa yang sedang bahasanya bahasa anak muda. Sekarang sudah kita ketemu dengan kurikulum merdeka, ya melaksanakan apa yang seharusnya kita lakukan, dan kita berusaha untuk bisa lebih baik ya, karena yang namanya guru kan berarti jangan adalah terus kemudian jangan kita musik seperti yang dulu dan ini ya terus akhirnya ini menurut zaman, sehingga kita bisa terus belajar ya menjadi lebih baik lagi, karena kita itu ketemunya dengan benda hidup, dengan benda mati. Mungkin kalau dengan benda mati kita tidak bisa dinilai, tapi kalau dengan benda hidup, meskipun anak-anak akan bisa menilai kita dengan proses, dengan tingkah laku kita. Tapi mudah-mudahan dengan kita lebih baik, semangat anak akan menjadi baik, dan akhlak, terutama akhlak anak juga akan meniru kita, karena kita adalah guru sebagai keluarga. Kayaknya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan saya bisa dilaksanakan. Itu tidak hanya harapan kepada jenengan, harapan kepada diri saya juga. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang tadi Pak Edi laksanakan. Saya juga akan menerapkan, akan berusaha dan terus berusaha, karena yang namanya manusia hari ini sudah melaksanakan semaksimal mungkin. Kalau ada kesempatan mungkin kedepannya akan lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih. Dan saya Terima kasih sekali Bu Dati Nisa selaku pengajar kami yang memberikan umpan baliknya terhadap kegiatan apa yang sudah saya lakukan, yaitu kegiatan observasi yang dilakukan pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja, berjalan dengan lancar tanpa ada suatu apapun. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.